tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, today let's start the Mahasvitana Sutta. Brahma also have a display during the Sutta. Jadi sekarang kita mulai pembahasan Mahasatipatthana Sutta. Nanti juga di tengah-tengah akan diselingi dengan penjelasan tata bahasa Bali. Ewa Sutta Ekam Samaya Bhagava Guru Suviravati Kama Sadhamana Guru Nangamo. Start this second. So Ewa Sutta is there's a very another say this sentence, Ewa Sutta. Me is here, three word consonant. Ewa Sutta. So then I see what is the sutta, past participle. See that, what have to see that, have to see the nominative case. Nominative case not clear here because nominative case is Mahasvitana Sutta. Mahasvitana Sutta is the Nutranjata, so you pay the Sutta. Sutta is a heart meaning, heart. So this Sutta is a heart. Me at the time, Satya is a instrumental case. So another say I. So me is a instrumental singular of the aham. So I, heart by me like that. Heart by me. This is the heart by me. Passive voice. Passive voice. Jadi sutta ini dimulai dengan kata ini Ewa Sutta. Jadi di sini Ewa Sutta ini dikatakan oleh Bhante Ananda. Jadi beginilah yang didengar oleh Bhante Ananda. Jadi di sini dijelaskan bahwa kata sutta ini adalah kata kerja utama dalam kalimat ini. Jadi sutta ini adalah kata kerja partisip masa lampau, ya, artinya mendengar, ya. Didengar sebenarnya. Karena ini adalah kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Jadi karena di sini kata kerjanya adalah sutta, kita harus cari kalimat kasus nominatifnya yang mana. Tapi kalau dari Ewa Sutta tidak ada kasus nominatif. Jadi sebenarnya di sini tidak jelas. Tapi sebenarnya yang disebut subjeknya di sini adalah Mahasatipatthana Sutta. Ya. Mahasatipatthana Sutta ini adalah kasus nominatif. Jadi yang didengar adalah Mahasatipatthana Sutta, ditulis dalam kasus nominatif. Sementara me ini adalah deklinasi instrumental dari kata aham, dari kata saya. Tapi dia ditulis dalam kasus instrumental. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa kalimat Ewa Sutta ini adalah kalimat pasif karena subjeknya ditulis dalam instrumental sementara objeknya ditulis dalam akusatif. Ewa is an indeclarable. Indeclarable like this meaning, like bus or like this. Ya, jadi kata Ewa ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi artinya adalah seperti inilah gitu. Jadi karena dia tidak bisa dideklinasikan maka dia tidak pernah berubah bentuknya. Really this sentence that Ewa this Mahasvitana Sutta. Ya, jadi sebenarnya kalimat ini tadi kan subjeknya tersembunyi, ya. Jadi sebenarnya kalau ditambahkan subjeknya dia menjadi Ewa Mahasatipatthana Sutta. Dito Mahasvitana Sutta yang salah, Ewa kita ini salah. Bani Shimbaya Vedi Dodi Ewa Hito Isata Adi Atay Mahasvitana Toto Buddha Nayumata Samta Avadipaya Suvilo.
Shi Ananda Ashima Kataba Vishal Dasra. No? So this sentence is wherever Ananda informed to the wherever Kaspa. Jadi pembuka kalimat ini adalah jawaban dari Bante Ananda ketika ditanya oleh Bante Mahakasapa tentang sultan tersebut. So English translation very easy. Thus I have. Very sure. Easy moment. Thus I have. Meaning is thus heard by this sutta was heard by me. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini terjemahannya singkat ya, thus I heard, begitulah yang saya dengar. Jadi sebenarnya artinya adalah demikianlah yang saya dengar. Sama aja sih di Indonesia juga sama. Indonesia usah di They will be the Kasabaichi to edit. Oh ya. They say that. Ya, di sini kan kalau di bahasa Indonesia adalah begitulah yang saya dengar ya. Tapi kalau saya dengar itu adalah kalimat aktif, saya mendengar. Tapi sebenarnya ini kalimatnya adalah kalimat pasif. Jadi sebenarnya kan terjemahan lebih tepat adalah beginilah yang didengar oleh saya. No, I mean to say. Tapi artinya sama saja. Begini sentence. Eka samaya bhagava purusu viharati kama sadhamana kuruna nigao. So eka samaya, this acoustic verb can be look at the meaning at one time. Ya, jadi setelah Ewame Sutta itu Eka Samaya Bhagava Purusu Viharati. Jadi Eka Samaya ini dua-duanya ditulis dalam kasus akusatif ya, Eka dan Samaya. Tapi waktu itu saya pernah menjelaskan bahwa kadang dua kasus akusatif itu bisa menjelaskan lokasi ataupun waktu. Jadi di sini artinya pada suatu waktu. So in this sentence, the verb is a viharati, present and third person. At the time, see the nominative, at the time can find the Bhagava. No, at the time Bhagava is a nominative case. So Bhagava is the subject. So the Buddha stay. Ya, di dalam kalimat Eka Samaya Bhagava Purusu Viharati, kata kerjanya adalah viharati ya. Jadi di sini dia ditulis dalam kasus watamana atau kata kerja masa sekarang. Jadi setelah, dan ini ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, berarti pelakunya adalah seseorang. Jadi bukan saya, bukan kamu, tapi seseorang. Jadi dari kata kerjanya kita bisa mengetahui seseorang itu siapa. Jadi di sini adalah Bhagawa. Bhagawa ini juga ditulis dalam kasus nominatif ya. Jadi dia sebagai subjek dalam kalimat ini. Ikadamaya ikadabalatamaya ane bhagavame swabhyati kulutu kuluniya dosana kunai wa kuludai kamanda damana makamanda damalido jakjalo chisido purikala gusumaya chicha kamanda damalido kuludai 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 talo I nigamo nigodi ati Si Chandu Kamala Dhamma Jigo Gopasala Dhamma Sangayo Katwati Vihari Nidomi. Dido Enis Wajama, Kriya Ka Vihari Jiba, Vihari Jibido, Pertama Vibhasa Dhamma Bhagava Patri. Tanya di Wajama Bhagava Kata Vihari Ka Nide. Memang ini sudah aku tak bisa jawab. Memang ini. Kulu niya rozana guna, wa kulu taina, kamana dhamma niya, kulu nane kita tadi ngomong di atisi, kulu taina mah, kamana dhamma niya, nigu yuwa isolasi, nigu yuwa mati dia lesuwa, kulu taina. So here you can see Kulusu, this is a plural form.
Guru. So this may also interesting. So this Guru came from the Uttara Guru. Uttara Guru is northern island. No, northern island. This Guru is come from the northern island. So one according to history, commentary history, one time one universal monarch visited to the northern island. At that time, some people from Guru, they want to emigrate to our island. At that time, so at the universal monarch, array or this place, you should stay like that. You are northern island people. And then this place called Kurusu. Many people, so they use plural name because many Kuru people stay like that. Located is plural form. But the place are not better. So like Chinatown like that, Indonesia or Jakarta with the Chinatown, many China stay, and then I call Chinatown. I know. Guru country is much better condition than India. Why they move? They used to move in the place which is better, right? No, they say Guru Northern Island people, all our Southern Island is many Sambuddha, Pitaka Buddha, Apiya. So they want to stay there. Okay. Like that. Ya, jadi di sini tadi dalam satu kalimat ini yang belum dijelaskan adalah kurusu ya. Jadi kurusu ini adalah kata dengan kasus deklinasi lokatif jamak ya. Jadi menunjukkan lokasi. Jadi Bhagawa pada Buddha pada suatu ketika tinggal di antara di desa Kuru atau di antara para Kuru. Jadi di sini kurusu ini ditulis dalam kasus deklinasi lokatif jamak karena ada cerita di baliknya gitu ya. Jadi sebenarnya nama Kuru ini berasal dari pulau utara ya, utara Kuru, namanya utara Kuru yang adanya bukan di bumi ini gitu ya. Jadi diceritakan di kitab komentar bahwa pada suatu ketika seorang raja pemutar roda ya, Cakrawati, dia pergi berkunjung ke pulau utara ini, utara Kuru ini. Lalu ketika Cakrawati ini berkunjung ke utara Kuru ini, ada beberapa penduduk dari pulau utara tersebut yang ingin datang ke bumi kita gitu ya, ke India gitu. Jadi pada saat itu Cakrawati pun mengaturkan bahwa ya udah kalian ikut saja, nanti saya aturkan tempatnya gitu. Jadi tempat di bumi kita ini di mana para orang-orang dari utara Kuru ini tinggal disebut Kuru gitu ya. Tapi karena banyak orang dari utara Kuru yang datang, maka di sini dia menggunakan lokatif jamak, jadi kurusu, bukan kurusming atau bukan lokatif tunggal gitu ya. Jadi di antara para orang-orang Kuru, maksudnya seperti itu. Sama seperti kalau misalkan di Jakarta banyak orang Chinese di satu tempat, maka disebutnya Chinatown. Maka di India ketika banyak orang dari utara Kuru datang dan tinggal di situ, maka di situ disebut di antara para Kuru gitu ya. Lalu tadi saya juga bertanya, kenapa orang-orang dari utara Kuru itu pengen datang ke tempat kita, padahal kan di sana kehidupannya jauh lebih baik gitu ya. Lalu saya mengatakan bahwa kadang ketika Cakrawati berkunjung ke sana, mereka ingin ikut karena mereka tahu bahwa sama Sang Buddha itu hanya muncul di bumi kita ini. Jadi mereka ingin ikut dan tinggal di bumi kita ini. Sorry, what's the name of the What's the name of the universal monarch at that time? Mandatu mean Mandatu mean Mandatu. This is also Bodhisattva. Bodhisattva. I see. Ya, jadi nama dari Raja Pemutar Roda itu pada waktu itu adalah Mandatu, atau mungkin di Indonesia dikenal Mandatar. Jadi dia sebenarnya dia adalah Bodhisattva juga. Pada waktu itu dia adalah Bodhisattva juga. Di Guru tu sudah hanya itu juga lah. Tercema sejak menjadi Mandatu menjadi yang Jong ni jauh berbeda lah. Emang tu jong tu balik lah. Sebelum jong tiga, tapi sekarang Buddha mahu tak sejame, no,
Tamata Buddha, Tipika Buddha, Mata Oka, Sajami Sashi Guru, Nyado Guru, Ikia, Chito, Jomya Chiti. Ngadu, Madam Minit, Irna Lucy, Sabuteto Legua, Sobi, Jondu Juma, Tujonda Rua. We need a woman, Pian West and Zaburi Jonemania. Udra Guru Jondaria, Guru Dentilade, Apara Goyana Jondarunia, Aplanta Dentilade, Uba Widi Jondaruye, no, Niaga Widi Great Dentilade, so Universal Mona, no, visit there, no, 4 islands within one day. No, so his aeroplane are very big and very fast maybe. Yana Sakayana. So other than 3 islands, people also emigrate to this southern island. So from Uttara people stay one place that are called Kulu. Apara Goyana. Goyana is the western island. So their place became Aparanta. Now, Uba Widiha, the eastern island people stay one place that they call the Widiha, like. Sorry? Widiha. So like in America also some people come from the London at that time. At that time they call the New London in America, some place like that. No? New London. New London, New England like that they are called in America. Because many people emigrate the British to the America before. Like that. In the same way, they are originally they also gave the name. So what's the name? Widiha. Widiha is from the eastern island. And the west is Aparata. Aparagoyana. Aparagoyana is the western island. Aparagoyana western island comes from the other called Aparanta country. Aparanta. Ya, jadi saya sudah menjelaskan. Jadi ketika pada waktu itu si Cakawati, Raja Bumutaroda ini, dia berkunjung ke pulau-pulau yang lain. Ini sebenarnya bukan pulau tapi planet gitu sebenarnya. Itu bukan di bumi ini gitu ya. Jadi bumi kita ini disebut Pulau Selatan ya, Pulau Selatan. Jadi Cakawati ini berkunjung ke Pulau Utara, Pulau Timur dan Pulau Barat. Jadi dari 3 pulau tersebut juga ada banyak orang yang ingin tinggal di Pulau Selatan ini, pulau bumi kita ini. Jadi akhirnya mereka pun ikut semua gitu ya. Tapi ketika dibawa oleh Cakawati ke bumi kita, mereka nanti tinggalnya berpisah-pisah. Jadi dari yang Pulau Utara Kuru, dia disebutnya ya di Kurusu ini ya, di antara para Kuru. Sementara ya dari Pulau Barat dia disebutnya nama daerahnya adalah Aparanta. Sementara kalau yang dari Pulau Timur dia disebutnya adalah Widiha. Jadi berbeda-beda tergantung asalnya mereka gitu ya. Sama seperti saya sudah menjelaskan, kadang misalkan ada orang Inggris gitu ya, mereka imigrasi ke Amerika karena banyak orang Amerika di satu daerah, orang Inggris di satu daerah tersebut, maka daerah tersebut kadang berubah nama jadi New England gitu. Jadi tergantung populasi di daerah tersebut. Near the market house is wrong, right? It's not near, right? It's in, right? Or at. Yeah, you can. At. Soup is plural. Should not be near. right? Soup. Okay, so the Bhakti translation they translated there. Kamata Dhammanava Nigomo. Kuruna Nigomo. Kuruna Nigomo. So this Pali is we have to add some word like that. No? So here
I will explain. Eka samaya bhava Kuru suviharati. Kuru country are very wide, like very big. At the time which place the Buddha stayed. At the time, Kama Sadama Lama Kuruna Nigomo. Nigomo is a market town. There is a one market town there. So this only this means there is a one market town in the Kurus. Like that. So Buddha stay, Buddha stay, this market town as a Pidapada village. So depending on this village, this meaning. Because this is a nominative case, right? Nigomo. Nigomo is a nominative case. Ya, jadi selanjutnya ya, kalimat selanjutnya adalah Kama Sadama Nama Kuruna Nigamo. Jadi ini sebenarnya masih nyambung dengan kalimat yang sebelumnya ya. Di sini kata Nigamo artinya adalah seperti pasar ya, seperti daerah yang memiliki pasar, jadi daerah yang lumayan ramai. Dan Nigamo ini ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Ya. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya saya sudah menjelaskan di suku para Kuru tersebut, suku Kuru ini dia lumayan banyak, lumayan luas. Maka di sini dijelaskan lagi di daerah mananya di suku Kuru tersebut Buddha tinggalnya gitu. Jadi dijelaskan bahwa Buddha tinggalnya di dekat atau di daerah yang di daerah pasar Kama Sadama ya. Jadi di antara sebegitu besar daerah tempat suku Kuru tinggal, Buddha tinggalnya di dekat pasar Kama Sadama. Jadi ini harus dimengerti seperti ini. Tamasari nama Nigomo. Tamasari nama Nigomo. So can give any name like the Pali like that. Tamasari nama Indonesia. Indonesia Ratana Nigomo. Indonesia Ratana. Here the Nigomo, right? So the country is Indonesia Ratana. Ratha is the country. Nagara is a city. According to Pali, Nagara is a city. Ratha is a country. So Ratha become Ratha. Ratana. Oh. Ya, jadi ini kan contohnya adalah Kama Sadama Nama Kurunang Nigamo ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin kalimat yang contohnya seperti ini, kita juga bisa ganti. Misalkan Taman Sari Nama Nigamo gitu ya, dekat pasar Taman Sari misalkan gitu. Atau misalkan Taman Sari Nama Indonesia Ratana Nigamo. Jadi di pasar Taman Sari di negara Indonesia. Jadi bahasa Pali dari negara itu adalah Ratha. Ya. Jadi di sini karena ditulis dalam kasus lokat akusatif. This a genetic plural form. Dan karena ditulis dalam genetif jamak, maka dia jadi Indonesia Rathana gitu ya. Jadi Ratha adalah negara, Rathana adalah deklinasi genetif jamak, kepemilikan jamak. Jadi kalau dalam bahasa Pali kota itu bahasa Palinya adalah nagara, sementara negara bahasa Palinya adalah Ratha. So according to Pali, Kama is a village. So this village is a big, at the time, big market also has, but not the government the office. At the time called the Nigama. At the time, office also has, government office also has. At the time called city, like that, negara like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau dalam bahasa Pali desa itu artinya adalah bahasa Pali dari desa adalah gama. Tapi kalau misalkan itu desa kecil, tapi kalau misalkan desanya itu memiliki pasar lumayan ramai, itu disebutnya nigama. Ya, tapi kalau misalkan sudah mulai lebih besar lagi sampai ada pusat pemerintahannya sendiri, gitu, ada pusat pemerintahan sendiri, itu disebutnya kota ya. Kota bahasa Palinya adalah nagara. The Indonesian negara is a country.
country. Okay, a little bit. Okay, now tatra. Tatra is a indeclinable word. No, tatra. No, tatra. Pronoun, no? Tatra, yeah. Tatra is an indeclinable word. No, there. No, there meaning. No, in that place. No. Okay. Ya, jadi kalimat selanjutnya adalah tatra ko bhagava bhikkhu amatesi. Jadi kata tatra ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Artinya adalah di tempat tersebut ya, di tempat tersebut. This call is no need to translate. No? This call. Okay, now bhagava bhikkhu amatesi. In this sentence, no. Bhagava bhikkhu amadesi bhikkhuvati until this is one second. So at the time, what you can find that amadesi, you can find amadesi. Amadesi. At the time, you can find the nominative case. And then you can see the Bhagava. So Bhagava address. So amadesi is a past tense. Past tense, past tense, singular past tense. Singular past tense. If you are not there, you can click amadesi, and then you can find past tense, singular or amaditi. Amaditi is a present tense. Amadesi is a past tense, singular past tense. Oris is past tense. Yeah, oris past tense. Ya, jadi ini dijelaskan ya. Dan tadi kan tatra sudah ya. Ko ini kata saya tidak perlu diterjemahkan sebenarnya. Dia hanya seperti pelengkap kalimat saja. Jadi artinya tetap tatra ko artinya adalah pada tempat tersebut ya. Bhagava bhikkhu amatesi. Jadi lalu ada bhikkhawati. Jadi sebenarnya kalimat ini selesai sampai bhikkhawati. Tatra ko bhagava bhikkhu amatesi bhikkhawati. Nah, di sini kita pertama kan harus cari kata kerjanya dulu ya. Jadi di sini kata kerjanya adalah amatesi. Amatesi artinya memanggil atau mengumpulkan atau berkata kepada atau berkata gitu ya. Jadi di sini kata amatesi ditulis dalam status kegiatan masa lampau ya, masa lampau. Jadi bukan masa sekarang dan ditulis dalam sudut pandang orang ketiga. Jadi subjeknya juga pasti adalah seseorang gitu, bukan saya, bukan kamu, tapi siapa ya? Di sini adalah tidak lain adalah ya Sang Buddha sendiri ya. Jadi kasus nominatifnya adalah Bhagava. So address to who? At the time, find the acoustic gate as a bhikkhu. So bhikkhu is an acoustic plural. Bhikkhu, 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 bhikkhu. Ya, jadi Bhagava amatesi, Sang Buddha mengumpulkan atau berkata ya, atau memanggil siapa? Kita harus tahu objeknya adalah bhikkhu. Jadi di sini bhikkhu ditulis dalam jumlah pelaku jamak ya, dan dalam kasus deklinasi akusatif karena dia sebagai objek yang dipanggil gitu ya. Jadi karena dia ditulis dalam akusatif jamak berarti para bhikkhunya ini banyak. Kalau bhikkhunya cuma satu maka dia ditulisnya bhikkhu. Which gender you mean? Masculine, masculine accusative plural of bhikkhu, no? So bhikkhu is a masculine gender accusative plural form. No? Jadi di sini bhikkhu saya tanya gendernya apa? Ya, bhikkhu gendernya pasti maskulin ya. Jadi di sini bhikkhu upanjang itu adalah kasus deklinasi akusatif jamak dari kata bhikkhu, artinya adalah para bhikkhu. So Buddha addressed the bhikkhu. How to address bhikkhuvati? Bhikkhuvati. No? Bhikkhuvati is a bhikkhuvati. Yeah, Buddhic is bhikkhuvati. No? As bhikkhu like that. No? Bhikkhuvati. No? Bhikkhu is a vocative plural of bhikkhu. Yeah. Ya, jadi bagaimana Sang Buddha memanggil para bhikkhu atau mengumpulkan para bhikkhu, yaitu dengan panggilan bhikkhawati. Ya, bhikkhawa ini kan ditulis dalam tanda kutip ya, berarti ini adalah suatu dialog, ya, suatu panggilan. Jadi kata bhikkhawati ini adalah gabungan dari bhikkhawa dan iti. Kalau kita cari di kamus, bhikkhawa ini adalah kasus
deklinasi vokatif ya. Vokatif kan artinya untuk panggilan gitu ya. Tapi panggilan untuk para biku, jadi bikunya jamak, makanya jadi bikawo iti. O mas, O, not O man, O man, O my dear monks, my dear. Ya, jadi artinya seperti oh para biku seperti itu. ဒီတော့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာနော်တတရတုကုရုတိုင်ကမ္မတသမတိကိုဝဏီတော်မူရဒုက္ခနိုင်ဘဂဝါဒဆောဗျာဒီဘိက္ခုညာတို့ကိုအာမန္တိတိခေါ်တော်မူသည်ကိအဘယ်သို့ခေါ်တော်မူသည်ဘိက္ခောတို့ဘိက္ခုညာတို့ဟူ၍ဣတိဤသို့ခေါ်တော်မူသည်ဗန္တန်တေနဆောဗျာဣတိဤသို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဝသနာစကားတော်ကိုပစ္စသောသူရှေးရှုနောက်ထောင်ကြပါပြီနော် So Buddha address the man saying monks at the time Bhikkhu Bhagavato Pechasoso no. So in this case Pechasoso is what? Pechasoso no. So plural form. Past time plural soso is no. Soso no. At that time you can find the nominative plural. And then you can see the bhikkhu, no? You can find the bhikkhu here. No, pictures also, you can find that. So if you are not clear, you can click pictures also in there. Arithmetic plural form like last and plural or the pictures also like no? You can find. So is a plural, no? C is a singular. No? Panchasoso is exclusive, Or is a past tense, no? Past tense. At that time you can find this active one. No? At that time find the nominative case. And then you can find nominative is the bhikkhu. No? The bhikkhu, those bhikkhu are referred to this bhikkhu. No? So bhikkhu, the Buddha addressed to the bhikkhu, right? Bhikkhus. At that time those bhikkhu reply to the Buddha. No? So how to reply? Pade, Bhatanti. Oh, pandai like that, they reply. Ya, jadi setelah dipanggil oleh Sang Buddha dengan panggilan para bhikkhu bhikkhavoti ya, lalu kalimat selanjutnya adalah Bhadante te bhikkhu bhagavato pacasoso. Jadi Bhadante dan iti ini adalah jawaban dari para bhikkhu ya, dari panggilan Sang Buddha gitu ya. Jadi te bhikkhu bhagavato pacasoso. Di sini kata kerjanya adalah pacasoso ya, pacasoso. Jadi di pacasoso ini adalah kata kerja yang ditulis dalam status kegiatan masa lampau ya. Jadi kalau status kegiatan masa sekarang dia pacasosi, tapi kalau masa lampau dia jadi pacasoso gitu. Jadi di sini pelakunya adalah orang ketiga juga, orang ketiga jamak ya, pacasoso. Pacasoso ini artinya adalah menjawab. Jadi yang menjawab siapa ya? Pasti para bhikkhu yang menjawab Sang Buddha gitu ya. Jadi makanya pacasoso ini ditulis dalam jumlah pelaku jamak. Begitu juga karena kata kerja harus sesuai dengan kasus nominatifnya, berarti kita harus cari kasus nominatifnya siapa. Itu adalah bhikkhu. Bhikkhu ini u panjang ya, berarti dia nominatif jamak juga karena bhikkhunya banyak gitu. Jadi dengan seperti itu para bhikkhu menjawab Sang Bhagawa, yaitu dengan menjawab Bhadante. So bhikkhu, those monks reply to who? Bhagavato. This Bhagavato, Namodasa Bhagavato, the same spelling. Diti also can, Janati also can. So Diti is better. So Diti need to add another word. To the blessed one can Bhagavato. Ya, jadi tadi Bhadante itu artinya yang mulia gitu ya. Lalu menjawab kepada siapa para bhikkhu? Yang menjawab kepada Sang Bhagawa. Jadi karena menjawab kepada Sang Bhagawa, maka lebih tepat di sini Bhagavato ini adalah kata dengan kasus deklinasi datif ya. Dia sebenarnya bisa datif ataupun genitif, tapi karena di sini lebih ke arah kepada Sang Bhagawa, maka lebih tepat dia sebagai datif ya, seperti kata Namodasa Bhagavato atau Sang Buddha. So Bhadante they translate Vedavosa, but they not translate iti.
Here can translate. When it was a thus those men reply to the blessed one. Full translation, we need thus here. Ya, jadi Bhadante ditekankan sekali lagi artinya adalah yang mulia ya, yang mulia, Buddha, ya yang mulia. Jadi di sini kata inti tidak diterjemahkan di dalam terjemahannya itu ya, padahal tapi sebenarnya bisa juga diterjemahkan ya yang mulia, demikianlah para bikhu menjawab sama Gawa, tapi tanpa diterjemahkan pun tidak masalah. Ya yang mulia, para bikhu menjawab sama Gawa, jadi sama saja. So this sentence, the Buddha can show their culture. Buddha always addressed before giving tomato, because many people are that are meditating, not talking, because they are taking other object, meditation object. So therefore, before the tomato, Buddha always addressed the mass, saying, "Mass, oh mass," like that. At the time, people will understand, oh, Buddha is calling. They were blind like that. It was this is their culture like that. Not directly the matter. Ya, jadi kalimat yang ini yang tertera Bhagavad Bhikkhu Emantesi sampai macam sosok itu, ini sebenarnya menjelaskan juga atau menggambarkan budaya pada saat zaman Buddha itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa setiap kali Buddha ingin memberikan suatu ceramah atau dhammatalk, Buddha tidak langsung ceramah gitu, tapi harus panggil dulu para bikhu, karena para bikhu ada yang sedang meditasi gitu kan, tapi kebanyakan yang sedang meditasi tidak sedang ngobrol sama saya gitu ya. Jadi karena mereka sedang fokus ke objeknya masing-masing, jadi sang Bhagawan, sang Buddha sebelum memberikan dhammatalk ya dipanggil dulu, oh para bikhu. Setelah itu para bikhu juga budayanya atau kebiasaannya adalah dia menjawab dengan sopan, ya yang mulia, ya sang Buddha gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat kebiasaan atau budaya yang ada pada zaman Buddha. In Buddha time, bhikkhu gathering only they do two options only. One option is that they discuss Dhamma. Second option is that they are look silent. Ya, saya menjelaskan di zaman Buddha kebiasaan para bikhu ketika berkumpul itu hanya ada dua. Yang pertama itu antara mereka membahas dhamma, atau yang kedua adalah mereka berdiam suci atau bermeditasi gitu ya. Biasa lihat yang dia tilo suwi suwi, nanti juga lupa. Pada juga dia suwi kalau dia suwi ni me, tumo sisi di sini dia di atu ni me. Ini dia juga rujawa, tidak nanti dia malah biasa kan dulu. Dia tanya macam apa, sesuai ni jadi. Jadi biasa kan, yang itu dia mungkin, aman dia sudah kolom jawab. Jadi yang itu biasa itu yang itu, yang tu jawab. Yang swabaya sudah. So this sentence Bhagavad Gita dosa, very short sentence. This sentence. At the time, Ita doja is a Ita doja. Ita doja you can click at the time. You can write. You can find. Ita doja Ita awaja. Awaja is a old past tense. Awaja. Ita awaja. Yeah. Ita awaja. So Ita is Ita is referred to the future speech. Ita. Set this like that. Set this. Awaja is a set. Ita is a this, So at that time, Awaja is a third person, third person, third person singular. At that time, find the nominative case. At that time, find the Bhagavad only. So Bhagavad is subject. Awaja is a verb. So Ita is a object. Ita. So Buddha said this like that. The blessed one said this, okay. Go ahead. So for the Watamana is what's for the Awaja. Awaja, wajati. Wajati. Ya, jadi kalimat selanjutnya adalah Bhagava Etada Waca ya.
Jadi ini kalimatnya sangat pendek ya. Tapi di sini kita bisa bedah juga etada woca. Etada woca itu terdiri dari dua kata. Kalau kita buka di kamus ya, jadi dari kata etat dan awoca. Ya, jadi awoca ini adalah artinya berbicara atau berbicara ya, memberitahu. Jadi kata awoca ini sebenarnya adalah kata kerja dengan status kegiatan masa lampau ya, karena ini kan sudah terjadi di masa lampau gitu ya. Jadi kalau kalau ditulis dalam status kegiatan masa sekarang maka dia adalah wacati, tapi karena dia ditulis dalam status kegiatan masa lampau dia jadi awoca. Dia ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal juga, orang ketiga tunggal. Plural sih. Singular, wajah singular. Ya, tunggal betul ya, orang ketiga tunggal. Jadi yang siapa yang berbicara yaitu sudah pasti adalah Bhagawa. Bhagawa ini adalah kasus nominatifnya gitu ya. Jadi apa yang dibicarakan oleh Bhagawa itu adalah etat. Etat ini adalah akusatif sebenarnya. Jadi dia sebagai objek yang dibicarakan. Di dalam malu jawab. Di dalam wajah juga. Bhagawa ida ada wajah. Bhagawannya sabya di ida isagalu. Isagalu surga. Nana lama ika yang nanya bekui meko salo sagalu. Chosa minum di. So ida meaning is in the coming wapa or ida. Refer to the coming what future speech. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di situ kan kata etat ya. Etat itu sebenarnya artinya adalah ini gitu. Jadi inilah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Tapi di sini kata etat ini dia merujuk kepada kalimat yang belum diucapkan oleh Sang Bhagawa. Jadi kan dia hanya baru pembukanya gitu bahwa Sang Bhagawa akan mengatakan ini gitu. Jadi yang dijelaskan itu belum dikatakan, tapi sudah diterangkan di situ. Never use the blessed one said as below like that. Always disapprove. The blessed one said this like that. Ya, jadi tidak pernah ya di dalam sutta itu dituliskan bahwa Sang Bhagawa berkata seperti di bawah ini gitu. Ya, jadi hanya pernah Sang Bhagawa berkata seperti ini ya, karena zaman dulu kan belum ada tulisan, jadi tidak mungkin ada di bawah ini. And also for your knowledge, in the Pali, below is a previous one they call below. No? Yeah. So sometimes the comedy display maybe below. Sometimes they use below meaning is a previous one called below. Coming one called they call the up. Because coming and noya come like they call a little below two, they are slowly up like that. So already mentioned calling they call below. This like that. So you say the blessed one said as follows. Yeah, that's better. Yeah, as follow better. Okay. Yeah, okay. Not directly. Directly it is better because it is a this meaning only. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi karena di zaman Buddha juga waktu itu belum ada tulisan ya sebenarnya. Jadi tidak mungkin mengatakan bahwa Sang Bhagawa berkata seperti di bawah ini. Jadi tidak mungkin. Jadi biasanya di kitab komentar kadang menggunakan kata sebelumnya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ini lebih tepat gitu ya untuk kondisi di mana belum ada tulisan pada saat waktu itu. So this eta is from here. Eta sada. Yeah, eta. Sada mata to nagata ta eta. Now this you translate that eta. That you stay eta. This eta. Change it to D. Etan Eta. So da is agaduga guess one. Jadi dia is eta. Jadi sebenarnya kata yang et ada woca itu sebenarnya dari eta awoca. Ya.
Tapi karena ketika dia digabung jadi satu kalimat, maka yang nya itu dari kata eta itu berubah jadi kata d. Ini adalah kayak peraturan khusus ketika dua kata itu digabung. Yeah. Eta Voja is there's a not so Swiss sound. They always use Eta Voja. That they is a guess, we call guess what. They are invited guess what. Ya, jadi saya udah mengatakan kalau misalkan eta awoca itu kemungkinan tidak enak didengar ya oleh orang-orang pada saat itu. Jadi makanya bahasa pada saat itu mereka menggunakan eta dawoca, jadi berubah ketika digabung. Tidak pernah eta awoca, tidak pernah. Okay, so how Buddha said, Ekayanoya Bhikkhave Mego Satana Visuddhiya Sogavri Devana Samate Gamaya Dukkha Domana Sana Ate Gamaya Nyaya Sadi Gamaya Nivana Sasiddhikriyaya Yadida Jataro Satipatthana. So really, this war will start. Buddha was start here. So previous paragraph only the whenever another is played like that. The introduction. Ya, jadi setelah Bhagava Eta Dawoca itu ada kalimat yang sudah dibacakan dari kayak Bhikkhave Mago Satana Visuddhiya dan seterusnya. Jadi sebenarnya di situ mulai dari kalimat itu baru adalah kalimat yang benar-benar diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Sementara kalimat yang sebelumnya dari awal dari Ewame Sutta sampai Bhagava Eta Dawoca itu adalah kalimat yang dikatakan oleh Bhante Ananda ya kepada Bhante Mahakasapa. Really, the matter start from here. So previous one Buddha called address only. Ya, jadi Dhamatoknya sebenarnya itu yang mulainya dari Ekayano Ayam Bhikkhave dan seterusnya gitu. Sebelumnya itu hanya pembukanya yang ketika Buddha memanggil para bhikkhu yaitu hanyalah pembuka sebelum Dhamatok. ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အိတံဤစကားကိုဩဝါစာမိတော်မူသည်ကေဘယ်သို့မိတော်မူသည်ဘိက္ခု၏จิตသားယံတို့စတ္တရောလေးပါးသို့သောယတိတံယေနိမေသတိပ္ပဏာခြင်းသတိပ္ပဏာတို့သည်ဝါအချင်းအာယုသို့လွန်စွာသိဝေတိတတ်ဖြစ်တတ်သောတတိတရားတို့သည်တတိအချင်းအာယုကိုမှတ်သားခြင်းအာယု၌ကာယတည်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေတန်လေးရှိကို၏အယံမေကိုနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောဖြစ်သောဤသတိပ္ပဏာလေးပါးမြတ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောဖြစ်သောဤသတိပ္ပဏာလေးပါးမြတ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှာမိထိုက်ဝန္ဒထိုက်သောဤသတိပ္ပဏာလေးပါးမြတ်တရားသည်တတ္တနာတ္တဝါတို့ဤဝိသုဒ္ဓိယဘာဂတောကမောဟပြုမင်းကြီးကျေမှာပြည့်စုံပြည့်ခြင်းကဝါအဘိဇာဝိသမလောဘစသောကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်ခြင်းကသောကပိကိဝနာဝန္နယခြင်းကိုကြည်ခြင်းတို့ဤဝါကိုကြည်ခြင်းတို့ကိုသမတိကမာယပက်ခွာလွန်ခြင်းကဒုက္ခဒေါမနတနာကာယိကဒုက္ခစရိကဒုက္ခဒေါမနတတို့ဤအဋ္ဌိကမာယချုပ်ခြင်းကညာယတာသုပြတာတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့သွားတော်ရိယာမေကွာနိဗ္ဗာန်ကိုဒုတိယသိရခြင်းဖြစ်တော်ရိယာမေကိုဒီကမာယရရှိခြင်းကနိဗ္ဗာန်သာသနာမှာထွန်းညွတ်တတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိတိယရမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနောမဟာမဆောင်တကြောင်လေးသောလမ်းပြီနော် so commonly explain many meaning နော် but English are very easy only one meaning only it's interesting but Jamali Saya he translate according to commentary so many meaning okay. So Ekayano Yamekwe Mego Satana Visuddhiya. In this sentence you can see, at the time, you can find the word like that. Ekayano, this is also numeric case, one only way. Ayam also numeric case. Bhikkhu is a vocative case. Mego also numeric case. So Ayam Mego, Ayam Mego, this mega is the only way. And then know the conjugative verb. And then the nominative case can be the verb, no right. So this mega, this way, this part is the only way.
Only for what? Satana Visuddhiya. At that time, Visuddhiya is a latent case. Satana is a genetic case. Like Purisana. And then they translate for the purification of the being like that. Ya, jadi saya membedah kalimat pertama dari Dhamma ini, itu ekayano ayam bikawe mago satana visuddhiya. Jadi kalau kita mau cari kata kerjanya, kata konjugasinya, kita nggak akan nemu gitu, karena tidak ada kata konjugasi di sini. Jadi kalau tidak ada kata konjugasi ya kita harus cari kata yang ditulis dalam kasus nominatif ya. Yaitu di sini ada kata ekayano, ayam, dan mago. Ekayano ini artinya adalah satu kendaraan. Satu kendaraan. Mago ini artinya adalah jalan. Ayam ini artinya adalah inilah gitu. Jadi maksudnya ini adalah jalan satu kendaraan atau jalan satu arah gitu bisa dibilang gitu. Bikawe ini adalah kasus vokatif ya, panggilan. Jadi inilah para biku jalan satu arah. Ya, lalu satana visuddhiya. Satana ini ditulis dalam kasus deklinasi genetif atau kepemilikan ya. Visuddhiya ini ditulis dalam kasus deklinasi datif atau kepada gitu. Jadi maksudnya satana ini artinya adalah para makhluk ya. Visuddhiya ini artinya adalah pembebasan. Jadi ini adalah jalan satu arah untuk kebebasan dari para makhluk gitu. Harus dimengerti seperti ini. Jadi walaupun tidak ada kata konjugasinya, berarti di sini kasus nominatif ini bisa dipergunakan juga sebagai kata kerja. But then this translation is wrong, right? This is a one-way path. Yeah, wrong. Should be The only way. this is the only way. Yeah. Okay, you can count now. Satana Visuddhiya number one benefit. Okay, I will ask later how many benefit. Number two, Soka Videvana Samtegamaya. Samtegamaya then for the overcoming. Soka Videvana of clear limitation. Okay, this is a genetic case, this is a genetic case. Ya, jadi tadi kan dijelaskan jalan satu arah ya, dan satu-satunya jalan kadang bisa juga diterjemahkan seperti itu. Jadi satu-satunya jalan untuk apa? Pertama adalah untuk satana visuddhiya, untuk kebebasan para makhluk, gitu ya. Pemurnian para makhluk. Jadi visuddhi itu bukan kebebasan tapi pemurnian para makhluk. Lalu yang kedua adalah soka paridewanang samanti kamayang. Jadi ini sama ya, soka paridewanang ini ditulis dalam kasus genetif kepemilikan. Sementara samanti kamaya ditulis dalam kasus datif atau kepada. Jadi ini adalah fungsi kedua dari satu-satunya jalan ini, yaitu adalah untuk melampaui soka paridewa, melampaui kesedihan dan rasa tangis. Jadi samanti kamaya ini artinya adalah melampaui. Okay, number three. Dukha domana sana ategamaya. This is the same. Genetic and dative. Ategamaya, extinction of pain and sorrow. Ya, lalu fungsi ketiga dari jalan satu arah ini atau satu-satunya jalan ini adalah dukkha domanasana atanggamaya. Jadi sama ya formatnya di sini. Dukkha domanasana adalah kasus genetik atau kepemilikan. Atanggamaya ini adalah kasus datif atau untuk atau kepada gitu ya. Jadi dukkha domanasa artinya adalah kesedihan dan rasa sedih gitu ya. Sedih, rasa tidak nyaman dan rasa sedih gitu ya. Atanggamaya ini artinya adalah untuk menghilangkan. Jadi dukkha domanasa atanggamaya adalah untuk menghilangkan kesedihan dan rasa sakit. Okay, now number four. Nyaya Digamaya. Nyaya is a real mega. No? Nyaya means a real mega. Digamaya attaining. Or attaining of a real mega. Ya, lalu fungsi keempat dari jalan satu-satunya ini adalah nyayasa adigamaya. Jadi sama nyayasa ini juga dalam genetif, adigamaya juga dalam datif ya. Nah di sini nyayasa artinya adalah jalan. Kalau secara di kamus itu artinya adalah jalan. Tapi saya sudah menjelaskan
Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan kesucian gitu, maksudnya Arya Magga ya. Jadi dari Salapati Magga sampai Arhata Magga gitu ya. Lalu Adigamaya ini artinya adalah untuk mencapai. Jadi maksudnya adalah fungsi dari jalan satu arah ini, satu-satunya jalan ini adalah untuk mencapai jalan kesucian. Here the singular, no? Genetically here is the plural. No? Why they make plural? Because dukkha domana satu. Soka and Bridewatu, they use a plural, right? Nah di sini tapi perbedaannya kita harus jeli juga ya, bahwa di sini kata nyayasa ini ditulis dalam deklinasi genetif, tapi dia ditulis dalam genetif tunggal gitu, karena dia hanya menjelaskan jalan kesucian satu hal saja, makanya dia ditulis dalam genetif tunggal. Sementara yang sebelumnya seperti kata satana, sokapani dewana, dukkha domanasana, mereka ditulis dalam kasus genetif kepemilikan ya, tapi ditulis dalam genetif jamak karena mereka sedang menjelaskan banyak hal, yaitu soka dan paridewa itu kan dua sudah minimal, dukkha domanasa sudah dua gitu ya. Jadi makanya mereka ditulis dalam kasus genetif jamak. Nibbana-sa Siccikriyaya, this is genetic is singular. No? Siccikriyaya also detic is. Ya, lalu yang selanjutnya yang fungsi yang kelima itu juga adalah untuk Nibbanasa Saccikriyaya. Jadi Nibbanasa juga ditulis dalam genetik tunggal, Saccikriyaya ditulis dalam datif. Nibbana which gender? Nibbana. Which gender? Rupang. Neutral. Okay, correct. Nah, itu juga clear. Nibbana is neutral. Okay. Kalau children of women, Nibbana is neutral. Ya, saya tadi tanya ya, Nibbana itu kata dengan gender apa? Ya, setelah dicek di kamus ya, Nibbana itu gendernya netral ya, bukan maskulin maupun bukan feminin. Nibbana. Okay, Nibbana is a neutral gender. Okay. So that how many benefit? Five. Really seven. Because so far really what I already do that. So seven benefit. I already say the Pura tu, Sopa, Pridewa tu, Dukkha Domana, and also Satana tu. Satana one only. Satana was. You many billion they say the Pura boy, yes. Ya, jadi saya tanya, jadi total fungsi dari jalan satu-satunya ini ada berapa? Ini kalau kita hitung ada 5 kan, tapi sebenarnya kan saya sebenarnya ada 7. Gitu. Karena di sini satana itu yang satana musudia itu 1, lalu soka samatika maya. Jadi soka dan paridewa dipecah jadi 2 gitu ya, soka dan paridewa. Lalu dukkha dan domanasa dipecah jadi 2. Jadi totalnya ada 7. Yeah, some people we ask, how many benefits from that is in Satipatthana meditation? 7 benefits. Please answer like that. Dapat cari Excel. Ya, jadi saya bilang kalau orang tanya ada berapa manfaat dari kita menjalankan Mahasatipatthana ini, jadi jawaban yang benar adalah 7. Yeah. I think many cannot answer this question. Yeah, but we can do it. Because with the giving the Makadika say like that, 7 benefits. So what is first value? Eh? Satana first? Yeah, Satana 1. Satana Visuddhiya 1. Yeah. Soka Paridewa 2. Yeah. No? Dukkha Domanasa 4 5. Nyayasa Digamaya 6. Nibbana Siccikriyaya 7. Okay. Chiga. So Satana Chigali. Visuddhaya first, and Soka Paridewa, not 2 is first, second. Soka 1, Paridewa Soka 2, Bridewa 3. Yeah. Dukkha 1, Dukkha 4, Domanasa 5. Okay. Okay, so the 7 benefit. No?
Okay, so this Ekayana is what? Ekayana is at the time, last clause, Jadida Jatara Satipatthana, no, he explained like that. So the Jadida Jatara Satipatthana is explain this Ekayana ayam between verbal. Ya, jadi saya menjelaskan. Jadi apa yang disebut dengan ekaya nomago gitu ya. Jadi tadi kan jalan satu-satunya. Jadi apa yang disebut jalan satu-satunya ini? Jadi ini dijelaskan dalam penutup kalimatnya, yaitu Yajidam Cataro Satipatthana. Jadi inilah 4 Satipatthana yang disebut dengan jalan satu-satunya ini. Satara is for Satipatthana is Satipatthana. So for Satipatthana is me. And then there's like Purisa, right? Jatara is masculine gender. So Satipatthana easily can be decided as a masculine gender, like Purisa, plural. Cataro is singular. No, this also Jatara is a plural, four. 4个，说圣法， Because when we see the Jatara, we are not yet declaring this one. Yeah. So this number is like that. Eka, Dviti, Chatu, right? At the time, no? Chatu, no? At the declaration is a declaration like that. Special declaration. Declaration and say show here. Eka, Dve, Ti, Chatu. No, at the time, no? Jatara is a masculine only. It neutral jata began Jatari like that. Feminine began Jataso. And then we find Jatara, and then surely is a masculine jata. Like that. So for this number don't have the singular part actually. No singular. Or plural only. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan tadi ya Yadidam Cataro Satipatthana gitu ya. Jadi Yadidam adalah inilah yang disebut gitu ya. Cataro artinya 4 ya. Jadi 4 ini dijelaskan dalam barusan ya oleh saya. Jadi untuk deklinasi kata 4 ini dia tidak memiliki deklinasi untuk jumlah pelaku tunggal karena kan 4 itu selalu jamak gitu ya. Jadi dia hanya ada deklinasi tunggal gitu. Jadi di sini Cataro ini adalah deklinasi nominatif jamak untuk kata 4 ya. Tapi dia adalah gender maskulin. Kalau gender netral dia jadi catari. Kalau feminin dia jadi cataso. Jadi kalau kita lihat Cataro itu sudah pasti dia gendernya maskulin gitu ya. Lalu Cataro Satipatthana. Jadi Satipatthana ini juga gendernya maskulin ya, seperti kata Purisa. Tapi di sini dia dalam jumlah pelaku jamak juga karena dia ada 4 kan. Jadi inilah 4 Satipatthana yang disebut jalan satu-satunya. Satipatthana itu artinya adalah pengembangan perhatian. So therefore, please, interesting declaration. Okay. So if not interesting declaration, sometimes not understand body. Jadi saya menekankan ya, tolong dipelajari juga atau dihafal dan dimahirkan ya, dipelajari dengan baik kasus-kasus deklinasi. Karena contohnya seperti yang Cataro ini kasus yang sangat sering muncul dalam di suta-suta. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui dan tidak hafal deklinasi kata, maka akan sedikit menghambat kita dalam mempelajari suta-suta. Some cases are the same like that. No, some cases are the same. No, the nominative and stable Why different. number have different genders? Right? Why number also have different genders? Yes, because they have to emphasize the masculine, the noun, at the time they use a masculine gender like that. Like
Chattari Janani, and then you translate Jana, right? And then they say Chattari Janani, like that. So depend on their emphasis now. Like say they use a different gender like that. I don't know why they. But some number has 3 gender the same also has. This 5 to 18. Yeah, the same gender. 5 to 18. Yeah, 5 to 80 are the same, decline like it. So the same all gender are the same. Tadi Mbak Teda Mandira bertanya ya, kenapa bahkan angka pun ada gendernya gitu? Kenapa angka ini ada gender maskulin, gender netral, gender feminin gitu ya? Dia sudah menjelaskan karena kadang angka ini dia pasti menjelaskan kan satu objek tertentu gitu, misalkan satu buah mangga, satu kesadaran jana, satu apa gitu. Jadi menjelaskan satu objek tertentu. Maka di sini kadang kata ini harus mengikuti objek yang sedang dia jelaskan itu. Jadi gendernya sebisa mungkin sama. Jadi misalkan ketika menjelaskan tentang jana, ya, 4 jana misalkan. Jadi karena jana ini adalah kata dengan gender netral, maka kata catu ini atau 4 ini dia harus berubah jadi catari gitu, bukan cataro, bukan cataso, karena objek yang dijelaskan adalah jana. Jadi catari, janani juga adalah jana tapi jamak gitu ya. Tapi saya juga menjelaskan ada beberapa kata yang di setiap gendernya itu sama, jadi tidak berbeda. Contohnya di situ di buku dijelaskan dari angka 5 sampai 18 itu mereka gendernya di semua gender deklinasinya sama, jadi tidak terlalu pusing seperti kata-kata yang lain. So sometimes we memorize Patimokkha, sometimes have to careful like that. The Bhikkhu Patimokka Eko Deva Tayowa like that. So the Bhikkhuni Eka Deva Tisowa like that. If we know them very easy. Ya, jadi saya menjelaskan ya, jadi kadang deklinasi angka ini dan gendernya ini sangat penting kalau kita sedang menghafal contohnya Patimokkha gitu ya. Jadi Patimokkha kan ada 2 ya, ada Patimokkha Bhikkhu, Patimokkha Bhikkhuni. Jadi kalau misalkan untuk Patimokkha Bhikkhu, dia kata angka ini pasti biasanya menggunakan gender maskulin. Sementara Patimokkha Bhikkhuni dia biasanya pasti menggunakan gender feminin gitu. Jadi contohnya kalau misalkan dalam Patimokkha Bhikkhu misalkan bahasa Indonesia adalah 1, 2 atau 3 gitu. Jadi kalau dalam Patimokkha Bhikkhu biasa ekowa, dwewa, tayowa. Tapi kalau dalam Patimokkha Bhikkhuni dia bukan tayo tapi ekowa, dwewa, ekawa, dwewa, tisowa. Jadi berbeda gitu ya, karena kata angkanya ini dia juga mengikuti gender dari objek yang sedang dijelaskan. Yes. Declaration. Declaration. Okay, now Katami Chattaro Katami. So see the Chattaro, this is for the Katami like Sabi like that, no? Ya, jadi selanjutnya adalah katame cataro ya, katame. Karena dia melihat kata yang dijelaskannya adalah cataro 4, maka dia di sini bentuknya berubah jadi katame. We translate very short. Which are four like that. What the meaning? Which are four? Okay. Never mind. If we use the car, we have to use the girl. Which are the 4? Not the which are. Kata macam so. Never mind. Now you are very flexible in English. Which four? Katame Sattaro Abhidhivarudi Bhikkhu Chitaya Ida Isanana Bhikkhu Tamiya Bhukudi Kaya Inga Jinga Doyo Doi Apong Nai Kaya Mubadi Inga Jinga Doyo Banggo Bama Shurishidi Ada Bhikkhu Dano Dolonga Lameta Dolonga Madana Viyashidi Lamasana Konsa Vyashidi Tadima Kaya Bhukudi Daroti Shidi Hotwa Jivi Loke Rupa Kaya Udoloka Nai Abisa Domana Abisa Domana Logo Vinaya Tadaka Bhavitana Nipeta Yuyadini. So at the time, Katami Sattaro walk up the 4.
Ida bhikkhu bhikkhu kaya kaya rupa diviyati atapi samvajano sati mavinyano vinyano manas. This is one sentence. So in this sentence, what is a viharati? No? At that time we can find the case. At that time, this can find the bhikkhu. Bhikkhu. So bhikkhu viharati. Bhikkhu, no, dwell. And that is a present. No, viharati present. Ya, jadi tadi kata me itu dideklinasikan seperti kata sape. Jadi karena dia jamak, jadi kata me bukan kata ma, bukan kata mo gitu ya. Jadi lalu selanjutnya adalah ida bikawi biku kaya masih wiharati atapi sampai jadu satima widaya loke abija manasa. Ini adalah satu kalimat, satu klausa, satu kegiatan gitu. Jadi di dalam kalimat yang ini kita pertama kan harus cari dulu kata kerjanya ya, kata konjugasinya, yaitu adalah wiharati. Wiharati hanya melihat dari kata wiharati ini artinya tinggal atau berdiam. Tapi hanya melihat dari kata wiharati ini kita tahu bahwa subjeknya itu pasti adalah orang ketiga tunggal ya. Karena dia bukan wiharati tapi wiharati. Jadi kita harus mencari nominatif tunggalnya siapa. Ini adalah bhikkhu. Jadi bhikkhunya punya pendek. Jadi bhikkhunya cuma satu gitu. Karena wiharati. Jadi ini harus sesuai. So in this sentence, verb and subject is the most important. No? Every sentence like that. Please find fast like that. Ya, jadi saya menekankan sekali lagi, ketika membedah satu kalimat dalam bahasa Pali, harus cari dulu kasus nominatif dan kata kerjanya. Dan ini nominatif dan kata kerja pasti harus sesuai. Ini sangat penting. So ida here is an indeclinable verb, meaning the here. Here means in the dispensation. In the dispensation. Ya, jadi kata pertama dalam kalimat tersebut adalah ida. Ida ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu ya. Artinya adalah di sini. Yang maksudnya di sini adalah di dalam ajaran ini, di dalam ajaran Sang Buddha ini. So bhikkhu is the jalokiteke uri, Buddha address. Bhikkhu omas. Ya, kata yang selanjutnya bikawe adalah kata panggilan saja. Jadi dalam kasus vokatif jamak, para bhikkhu. Di sini para bhikkhu gitu. Oh mas, in this dispensation, man dwells, and then how to dwell, and then I explain kaya mukasi first. No? So kaya is a located case, no? And then I translate in the body. No? Kaya mukasi, contemplating the body. No? Contemplating the body in the body. So in the body, he not contemplate within our senya, he contemplate body only. Like that. No? Ya, jadi tadi kan ida bikawe, para bhikkhu di ajaran ini ya, di ajaran ini para bhikkhu itu wiharati bhikkhu para bhikkhu berdiam di mana? Di kaya nupasi. Jadi kaya nupasi also locatif. No, this is a nominative case. Because bhikkhu, you follow bhikkhu. Kaya nupasi past also this bhikkhu. This meaning. Ya, jadi para bhikkhu ini berdiam wiharati di mana di kaya nupasi. Jadi kata kaya ini adalah kata dengan kasus lokatif ya, lokatif seperti kata punisa. Jadi di dalam tubuh, dia berdiam di dalam tubuh. Apa yang dia lakukan ketika berdiam di dalam tubuh yaitu kaya nupasi. Kaya nupasi ini adalah kata dengan kasus deklinasi nominatif ya. Jadi artinya merenungkan tubuh di dalam tubuh. Jadi saya mau menjelaskan ketika seorang bhikkhu itu merenungkan tubuh atau berdiam dalam tubuhnya, dia merenungkan ya tubuh gitu. Tapi kalau misalkan dia merenungkan perasaan, ya dia merenungkan perasaan. Jadi tidak bisa dicampur. So this flow also has English like that. Or Sarididima sit, no, listening tomato. Like that. Sarididima sit on the floor, listening tomato. Like that. Jaran. English called jaran. English has this. Jadi saya mau menjelaskan ya, ini kalau dalam bahasa Inggris ini sebenarnya kayak nupasi ini adalah gerund ya, jadi untuk menjelaskan dua kegiatan pada saat yang bersama. Jadi kan kegiatan utamanya adalah berdiam dalam tubuh gitu. Tapi
kegiatan sampingannya adalah merenungkan tubuh gitu. Jadi ketika dia duduk berdiam dalam tubuh, dia merenungkan tubuh. Jadi ini seperti dua kegiatan yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Okay, this one action. Okay, another action also has atapi. Atapi also refer to the bhikkhu. No, bhikkhu nominative case. No. So all nominative cases are mostly referred to the bhikkhu like that. No? Atapi, Adan also this bhikkhu. Sambhajana also this bhikkhu. No, nominative case. Sambhajana. Satima also this bhikkhu. No, Satima, not Didima. No, Satima. No. Ya, jadi setelah yang berdiam dalam tubuh kaya Nupasi Wiharati, lalu ada tulisan Atapi Sampajano Satima. Ya, Atapi Sampajano Satima ini juga semua ini ditulis dalam kasus deklinasi nominatif ya, karena mereka merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu si bhikkhu yang sedang berdiam dalam tubuh itu. Jadi Atapi ini artinya adalah dia bersemangat ya, bersemangat. Sampajano artinya adalah dia sadar penuh, dan Satima adalah penuh perhatian. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya, tapi artinya seperti itu, bersemangat, penuh kesadaran dan penuh perhatian. So it translates like that. Then fully aware and mindful like that. No? So refer to this man. No? Man. Ya, jadi Atapi, Sampajano, dan Satima ini saya sudah menjelaskan sekali lagi merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu sang bhikkhu yang sedang melakukan perenungan terhadap tubuh. So therefore, according to the commentary, these three are important for meditator. Atapi, Sambhajano, Satima. These three are important. These three must be fulfilled. Another two must be removed. Avidya and Domanassa. Two remove, three fulfill. Important for every yogi. No? Avidya is a lobha. Domanassa is a happiness. No? Vinaya, removing. After removing. No? Ya, jadi kata Atapi, Sampajano, dan Satima ini sering muncul di dalam sutra ya. Jadi di dalam kitab komentar juga dijelaskan bahwa ini adalah sifat yang sangat penting, yang sangat vital bagi seorang meditator. Jadi tiga hal ini harus dimiliki, yaitu Atapi, Sampajano, dan Satima. Bersemangat atau tekun, sadar penuh, dan juga memiliki perhatian penuh gitu ya. Itu tiga hal yang harus dimiliki, dan ada dua hal yang harus dibuang, yang harus dihilangkan oleh seorang meditator, yaitu abijja dan domanassa. Abijja ini artinya adalah ketamakan ya, loba, nafsu keinginan. Domanassa artinya adalah kesedihan atau kebencian gitu ya. Jadi vinaya itu artinya adalah menghilangkan. Jadi dua hal ini harus dihilangkan, yaitu abijja dan domanassa, ketamakan dan kesedihan. Yang tiga hal yang harus dimiliki adalah Atapi, Sampajano, Satima. Ketekunan, perhatian penuh, dan kesadaran penuh. So loke is a which case? Locative. Okay, look at the singular. Police say. Ya, lalu kata loke ini saya tanya, ini kasus deklinasinya apa? Jadi ini deklinasinya adalah lokatif tunggal ya. Jadi loka itu artinya dunia. Jadi karena dia lokatif, jadi di dunia. Jadi menghilangkan abijja dan domanassa di dunia. So in the world, you know, can convey in the world. So kaya nupasi where the Atapi, Sampajano, Satima, Vinaya, Vijayana. The same for Srivadhana Vidanasu, you know, Vidana nupasi, Cita nupasi, Dhamesu Dhammanupasi, the same. Ya, jadi tadi kan yang pertama Satipatthana itu adalah kaya nupasi Wiharati ya. Lalu kan Satipatthana ada 4 ya, ada Vedanupasana, Dhammanupasana, Citta-nupasana. Jadi formatnya sama semua. Jadi sama seperti kaya nupasi. So Buddha explained for Srivadhana in brief fast. This code is for the summary. Other than Buddha detail start kaya nupasana Anapanabhava. So tomorrow we will start Anapana. Ya, jadi itu adalah penjelasan Buddha secara singkat ya. Jadi untuk rangkuman awal. Jadi pertama adalah dengan berdiam dalam tubuh dalam kaya nupasi, lalu yang kedua itu dengan berdiam dalam
perasaan, gue dan inovasi. Yang ketiga itu berdiam dalam pikiran, yaitu cita inovasi. Yang keempat itu berdiam dalam fenomena, yaitu dalam inovasi. Tapi ini secara singkat, jadi makanya disebut dalam bahasa Pali itu udesa, udeso ya. Jadi setelah itu baru Buddha menjelaskan secara detail. Itu contohnya di sini kayak Vipassana Anapanabhava. Ini besok baru kita jelaskan secara detail. Idam punya asawakaya mahamotu. Idam punya livanasa jayomotu. Mahapunya vanasa sananakaji. Tesari Recording stopped.